In 5, 4, 3, 2, 1, welcome back to I Think Podcast. Nah gini, kalau misalnya gue bawa mobil, ya kan dengan kecepatan tinggi nih bro. Nah, gue butuh ketika mobil gue itu sempurna, ya, artinya gini, ada bannya, ya kan, rem jalan, Ya, radiator oke, bahan bakar ada. bahan bakar ada. Gue nggak akan ragu untuk gue tancap gas, Ya, betul bro. Nah, ketika ada lubang, ya gue udah prepare. Oh, lubangnya itu sekitar kira-kira 20 meter. Ya kan, rem gue bagus. Oke, gue rem pelan-pelan, set, gue menghindar, set, gitu bro. Nah, saat ini Ya. banyak yang kaget. oke. Begitu set, keenakan, ya kan, tanpa sadar bahwa remnya tuh ternyata bermasalah. Begitu ada lubang, wah lubang, pencet, wah, gublak. Accident. Gitu, accident. Iya, iya, iya. Nah, jadi bagaimana caranya menghindari? Pastikan ya bahwa apa ya? Pertama tadi kebutuhan lo tuh udah ini ya sesuai, Sesuai needs and gitu ya. want yang tadi yang Udah di sesuai. awal tuh. Betul. Nah, itu memang membutuhkan yang namanya tadi lu bilang bro, itu harus ngeredain ego, Ya. gitu ya. Nah, kadang-kadang memang once gue beli misalnya handphone, lalu gue beli handphone zaman dulu ya, Note 9. Tiba-tiba teman gue bilang, wah gila lu gini, Sultan, mewah banget Note 9. Ya kan gue bilang, gue beli ini ya, ini sebagai investasi gue. Oke. Karena kenapa dulu pernah gue ke klien, Oke. ya, laptop gue tuh sama sekali nggak berfungsi, Oh. malfunction, bener-bener oke. mati, Ah, ya kan. Untungnya gue udah simpen di gadget. gadget. Apa yang gue lakukan? Tinggal colok Ya. ya ke apa infocus itu, ya, Tinggal presentasi. tinggal presentasi. Nah, ini menarik juga sih Mas, karena gue juga sering ngobrol baik sama pasangan gue, baik sama orang yang, karena kan apalagi kalau kita ngomong gadget itu kan banyak aspek ya, kayak pengen lebih. Ya, iPhone keluar baru, orang pengen semua ganti, Android keluar baru, semua pengen ganti. Nah, yang selalu gue juga bilang sama orang bahwa handphone itu bisa dikatakan sebagai kebutuhan adalah pada saat handphone itu dibeli dan bisa memberikan manfaat balik ke kita. yes. Karena yang gua tangkap ya Mas ya, coba kalau misalkan salah dikoreksi, adalah pada saat kalau kita hanya kebutuhan kita sekedar chat, kebutuhan kita hanya sekedar lihat sosial media, gua rasa kayaknya handphone dari 1,5 juta sama yang atas juga nggak sampai beda-beda banget lah. Benar, Maksudnya pada saat kita pakai handphone 1,5 juta dan pakai mungkin yang 20 juta, ya nggak mungkin 1,5 juta kalau chat nyampe nya besok kan. Atau yang 20 juta nyampe langsung instan 2 detik kan juga nggak mungkin tuh. Nah, jadi bisa dikata investasi adalah bermanfaat atau enggak Mas ya? Betul sekali. Baliknya porsinya itu disesuaikan lagi sama kita. Betul, betul banget bro. Nah tadi kan ilustrasinya tadi gaji gue 1,6 dan lain-lain, gue masih punya 440. Iya, iya. Ya kan, 440 ini bisa gue gunakan tadi ya, salah satunya. Lalu investasi. Nah, yang dikatakan investasi gini bro, tadi di awal udah disinggung beli rumah. Ya. Beli rumah itu investasi bukan? Tergantung. Ya, ketika beli Oke. rumah terus lu jadi miskin, itu bukan investasi, bro. Trust me, itu bagus enggak ya? Itu bukan investasi, itu apa? Itu nyulitin diri lu sendiri gitu. Lu terlalu memaksakan sesuatu yang jadi gini, mikirnya gini, realita aja lah gitu. Nah, kita tuh punya keinginan tuh tinggi. Ya, Iya. kita mau nyicil apartemen supaya apa? Tinggal di mana, bro? Kuningan Residence. Wih, apartemen gokil. Iya, iya, iya. Tinggal di mana, bro? Rumah gua di misalnya di Kemang gitu, apartemen Kemang. Wih, gokil. Ya kan tadi ngobrol-ngobrol, cari-cari rumah. Gokil udah ini. Tapi gini, di rumah itu nggak salah, ya kan? Iya. Nggak salah sama sekali, itu bagus untuk masa depan ya. Nah, bisa dikatakan investasi ketika nilai itu tuh menjadi nilai plus buat lo gitu. Contoh ya, Contohnya. contohnya gini, gue beli mobil second bro. Jadi gue beli mobil second, tahunnya tahun lama lagi, ya kan. Tapi ini gue jadi investasi. Nah, gimana Bisa ngeliatnya nggak? itu? Nah, itu dia. Gimana ya gitu ya. Nah gini, ketika gue ketemu klien ya yang ada di Bandung,
yang ada di Depok, di Sukabumi, ya. Gue beli mobil untuk nganter gue ke sana, gitu. Ketika itu nganter gue ke sana dan gue deal, ini investasi gue. Oh, oke, ya. Memberikan, balik lagi seperti tadi dibilang Mas, memberikan value lagi terhadap lo yang tadinya gak punya kendaraan dan akhirnya punya, bisa memindahkan lo dari satu titik ke titik lain. Betul banget. Oke, ya. Ada juga temen gue beli mobil baru banget, Grace, bro. Ya, nah ini kalau kita ngomong kendaraan dan ngomong rumah nih bakal kompleks banget ya Mas ya, karena mungkin kalau rumah yang tadi dibilang ya Mas ya, kalau rumah masih memaksakan lah. Tapi kalau mobil itu, kalau kita ngomong mobil, bahwa banyak orang berpersepsi kayak, aduh Mas, ngapain beli mobil second, apalagi yang tadi kayak lu bilang, mobil second gue udah lama nih, udah tua, nanti kan jadi ribet, perawatannya belum rusak, belum ini, nanti kan jadi besar nih, mending beli mobil baru, toh juga mobil baru bisa dicicil gitu kan. Nah, kalau kita ngomong di situ Mas, bagaimana kita melihat risiko yang ada, karena kan ini masih menjadi perdebatan banyak banget nih di antara anak milenial kayak, gak apa-apa kok gue beli 250 juta tapi mobil kayak gini, daripada lu 250 juta mobil lu Mercy sih gitu kan, tapi kan second, perawatan lu gimana, ini kan masih perdebatan Mas. Sebenarnya bagaimana kita mau ngukur resiko yang sebenarnya kita emban nih pada saat kita beli baru atau kita beli second? Nah, ini menarik nih bro. Karena gue sempat debat sama teman gue, ya kan, saat gue beli mobil yang sekarang ini, karena gue beli second kan, bro, dengan lu beli baru deh, ketahuan, ya kan? Iya, kilometer 0, perawatannya nggak usah awal-awal. Bener, mesin kejamin dan lain-lain, ya kan? Daripada lu beli second. Lalu gue sempat mengamini ya, oh ya gue beli baru aja ya. Iya, kadang-kadang kan juga jadi kepikiran gitu kan Mas, kayak oh iya ya, kan perawatannya jadi 0 nih, jadi bisa langsung dipakai, nggak perlu was-was kata dia. Nah, betul. Tapi gimana? Nah, terus gue hitung-hitung bro, Nah, jadi gue beli mobil nih. Katakanlah misalnya gue saat itu pengen banget gue beli R3 bro. Gue sebut merek apa ya? Gue beli R3. Nah, serinya seri GX. Saat itu kalau nggak salah sekitar 250-an. 260 lah. R3 yang udah facelift tuh ya, bagus ya. Betul. Nah, itu sekitar 200-an. Nah, lalu DP-nya berapa? DP-nya kalau nggak salah 25 atau 30% gitu. Gitu. Nah, terus per bulannya berapa? Per bulannya sekitar 5 jutaan. 5 juta ke arah 6 juta ya. 5 juta ke arah 6 juta. Oke, lalu gue comparing sama mobil second. Ya, mobil second gue yang saat ini itu harga cashnya 115 juta. Ini jauh banget bro. Kan? 100 juta lebih, ya kan. Nah, lalu gue pikir-pikir, kilometer masih saat itu gue beli 117, di atas 100. Lalu gue hitung-hitung, ya ini kita juga harus, jadi gini, kalau misalnya kita mau investasi, kita harus tahu bener ya tempat kita investasi. Gue cari mobil ini, ya mobil gue sebut ya, mobil gue City 2007 bro. Ya, tua banget. Ya, gue cari tahu bener ya apa kelemahannya, apa kelebihannya. Karena apa? Karena akan gue jadikan investasi. Yang tadi lu bilang bahwa pada saat berkegiatan akan membawa lu nih. Betul. Nah, sama kalau kita mau investasi di tempat lain, ya kita harus tahu bener resikonya apa, resiko intern, eksternnya apa, gitu kan. Nah, lalu gue cari tahu beli mobil City 2007, ya kan. Masalahnya di Matic. Oke, kalau misalnya gue beli Matic kalau misalnya copotan, itu gue cuman buang 6 jutaan. Gitu. Lalu seal dan lain-lain, kaki-kaki total 10 juta deh. Ya, jadi gue dengan harga 110 harus spend sekitar 10 juta 10 lagi juta lah. lagi, harus 10%. Itu masih make sense buat gue. Gitu. Ya kan. Nah, artinya dengan 115 plus 10 yang ternyata nggak nyampe 10 bro. Itu gue cuma benerin kaki-kaki cuma 4 juta. Jadi gue spend money more 4 jutaan. Gitu. Nah, artinya apa? Artinya gue pikir-pikir daripada gue
260 juta dengan 115 juta plus 4 juta Heeh. menghasilkannya sama. Nah, tapi menarik juga gini Mas. Di zaman sekarang ini kan juga banyak mobil second yang udah bisa dikreditin ya. Yes. Nah, Baik banget. buat anak milenial sekarang ini kan salah satu yang seperti tadi kayak antara mobil baru atau mobil second. Terus habis itu kalau mobil baru pun juga ada yang dikreditkan. Nah, ini ada perdebatan lagi bahwa kalau beli mobil second tuh ya udah di-cashin aja lah karena kan mobilnya kan udah umur juga. Masa kalau masih dicicil juga. Tapi ada juga yang kayak yang penting ini investasi. Gue dari yang nggak punya kendaraan menjadi punya karena gue bisa ngirit cost jadi banyak banget. Ya. Apakah eh, apakah salah sih Mas pada saat kalau kita punya mobil second yang kita cicil lagi tuh kita kreditkan secara kita lihat juga dari secara resiko dan bagaimana keuangan kita Mas. Ya pertama pastinya dilihat kemampuan ya bro. Sekali lagi dilihat kemampuan lo, jangan maksain ya. Jadi kalau investasi itu sebenarnya gini, investasi harus dipaksain. Gue setuju banget bro, gitu. Kalau nggak akan Nggak akan invest pasti. bener. Akan merasa kayak kurang terus jadinya. Bener. Nah tapi maksanya itu jangan maksa banget gitu bro. Artinya Maksa lu- tanpa perhitungan lah ya. maksa tanpa perhitungan. Artinya lu misalnya nggak makan gara-gara investasi itu salah juga, gitu. Lu harus makan supaya lu bisa cari duit lagi, ya kan? Lu harus makan sehat supaya lu tetap badannya kuat, gitu kan? Nah, ketika lu sudah melakukan semua itu, kebutuhan dasar tercukupi, baru lu pikir tentang investasi. Nah, tadi kebutuhannya apa? Misalnya kebutuhannya mobil. Oke, mobil ada pilihan second atau baru. Lalu gue milih second deh. Tapi dengan penghasilan gue saat ini, kayaknya gue harus kredit dulu. Harus kredit nih. Gak masalah bro. Gak masalah Gak Mas. masalah. Selama kreditnya lu itu tidak mengganggu lu secara keseluruhan. Gitu. Tadi gue bilang, lu kredit tapi lu nggak makan. Karena lu nggak makan, lu sakit, ya kan? Karena sakit, lu nggak bisa kerja. Karena sering nggak bisa kerja, lu dipecat. Dan akhirnya tidak bisa membayar itu investasinya. Dan akhirnya itu pertanyaan gue itu investasi bukan? Itu bukan investasi bro. Oke, jadi sebenarnya pun juga nggak ada salah lah Mas ya pada saat kita punya mobil second dan akhirnya kita kreditkan kembali berarti Gak ya. masalah. Yang Gak penting masalah. bagaimana kita bisa menakar kemampuan kita. Yes. Nah, betul. kalau ngomong kita nakar, berapa yang harus kita takar Mas untuk keperluan ini? Untuk keperluan mobil karena ini kan godaan paling dasar ya buat Iya, mobil iya. karena kan dapat uang atau dapat gaji yang sudah pasti dikira-kira lah kayak ya gaji 10, cicilan 4, 5, sikat deh gitu kan. Sebenarnya yang tepatnya berapa persen sih Mas untuk kita dari penghasilan kita nih berapa persen yang harus kita sisihkan untuk ngambil cicilan mobil sebenarnya? Oke. Jadi kalau dari bank memang kan 30% ya bro ya. 30%. Tapi kalau menurut gua yang pertama kebutuhan lu terhadap gaji lu tuh terhadap kebutuhan lu tuh berapa persen? Contoh, gaji gua 10 juta. Oke. Ya, misalnya 10 juta. Terus gua kebutuhan dasar gua cuma 1 juta karena gue ikut orang tua. Berarti dasar itu yang kayak tadi Mas bilang bahwa dari makan ya Mas ya, tempat pangan lah ya. tinggal. Oh, yang tadi di Iya. awal banget kita ngomong ya, Betul pangan banget. sanak papan itu Yes. bisa ke cover di berapa? Iya, bisa cover. Oke, Oke. let's say 2 juta deh ya. Heeh, Ya, 2 juta tinggal ya. sisa 8 nih Sisa berarti. 8. Oke. Nah, ketika lu punya 8 juta, ya kan ini duit nganggur nih. Lu punya free will untuk ngapain aja nih duit. Gitu kan. Nah, tapi gue sadar asuransi, ya kan? Gue sadar masa tua gue ikut Iya. pensiun fund gitu ya. Lalu gue sadar juga untuk orang tua gue, akhirnya gue asuransi juga orang tua gue. Iya. 4 juta sisa, ya kan? Nah, ketika 4 juta sisa, lu bisa pakai 4 juta itu ke yang tadi, bro. Oke, baru bisa dikatakan kayak boleh nih ambil cicilan berarti mentoknya di 4 juta 4 nih juta. cicilan kita. Save-nya itu di 4 juta. Oh, nggak boleh lebih dari situ tuh. Kalau lebih, ya berarti kan resikonya meningkat, gitu ya. Artinya ada sesuatu yang dikorbankan. Oke, gua nggak ikut asuransi, ya. Tapi resikonya apa? Gua nggak ikut asuransi. Gua nggak ikut pensiun fund. Tapi resikonya apa? Gua nggak ikut pensiun fund.
Gitu. Ada satu memang harus dikorbankan, tetapi kita melihat ketika sesuatu dikorbankan itu efeknya apa. Berarti bisa yang bilang bahwa tadi awal banget yang seperti kayak pangan sandang papan itu kita hitung kebutuhan kita berapa, lalu dari situ baru sisanya baru bisa dipakai untuk beli seperti kebutuhan kayak mobil tadi kan Mas. Betul, Nah, betul, Bang. ini juga menarik juga pada saat Mas Gigi nyinggung masalah insurance atau asuransi karena kan banyak banget dari kita yang milenial ini masih belum sadar lah, Yes. atau kadang-kadang kita punya insurance ya karena orang tua kita udah masukin aja gitu. Nah, dari gua pun pribadi seperti itu Mas. Gue pun pribadi seperti itu karena orang tua gue sudah masukin gue di insurance, terus habis itu ya udah gue terima aja. Oke, Nah, oke. sebenarnya di masa milenial ini atau masa muda ini pada saat kita pertama kali terima gaji, kan sudah banyak juga orang yang kerja nih di suatu perusahaan udah dapat nih asuransi Dari kantor, betul. dari kantor. Nah, sebenarnya masih perlu nggak Mas? Karena kan untuk kita yang seperti tadi kayak Mas Gigi bilang lagi kan ada resiko-resiko karena mereka ngerasa bahwa kayak lah kan resikonya kan udah tanggung perusahaan bro, kan nanti kalau ada apa-apa perusahaan tanggung nih. Sebenarnya pada saat kita sudah punya payung itu, kalau misalkan istilah gua kita udah punya payung itulah ya Ya. untuk penyelamatan kita masih perlu menyediakan payung lagi nggak sih sebenarnya Mas untuk secara pribadi ya? Ya. Kembali lagi bro ya, ini nggak ada patokan gitu, jadi tergantung kebutuhan. Contoh, gue ikut BPJS ya. Nah ini gue juga mau campaign ya. Jadi kita sangat bersyukur banget bro, negara Indonesia ini punya namanya BPJS Oke. kesehatan. Itu kita harus bersyukur banget Oke. ya. Di balik tetek bengek yang nggak enak Iya. itu manfaatnya tuh banyak banget buat masyarakat Indonesia. Oke. Jadi kita harus dukung program pemerintah ini ya, gitu. Nah, pertanyaan kedua adalah bagaimana BPJS itu apakah cukup apa enggak, Ya. gitu. Nah, bagi sebagian orang cukup, bagi sebagian orang tidak. Oke. Nah, bagaimana yang tidak? Yang tidak itu ada asuransi swasta, ya, atau asuransi di lain selain BPJS yang program sosial itu yang bisa kita pakai, bro. Nah, sebentar Mas, sebelum kalau panjang yang gue penasaran adalah bagaimana kita sebagai orang awam ya, sebagai orang awam yang masih buta lah ya, masih buta terhadap insurance, menentukan bahwa insurance ini tuh Penting apa kurang enggak? atau sudah pas. Kalau Oke. penting ya balik lagi kan ya Ya. seperti tadi bahwa resiko apa yang kita emban ya seperti udah pembicaraan kita di awal. Tapi yang mungkin gue bisa penasaran adalah bagaimana kita bisa ngukur ini cukup, kurang atau lebih sebenarnya. Oke, ini menarik banget nih bro. Jadi ini gue mau cerita bro. Saat itu gue bekerja di salah satu perusahaan swasta dan gue sakit ya. Saat itu gue sakit batu empedu. Ya, jadi gue sakit batu empedu. Gue dirawat sekitar 6 hari. Oke. Ya. Lalu di saat itu gue ada opsi nih, gue operasi apa enggak. Nah akhirnya udah second opinion dan lain-lain. Oke, kita mutusin nggak operasi deh. Oke. Gitu. Lalu gue keluar dari rumah sakit, obat-obatan, semua itu gue free, ditanggung oleh asuransi, Oke. gitu. Nah, karena dulu gue juga bekerja di perusahaan asuransi, ya akhirnya gue tanya dong, berapa sih biaya gue selama dirawat 6 hari itu, Oke. gitu kan. Dicek, total 18 juta. Oke. Ya, jadi selama 6 hari itu 18 juta, gitu kan. Nah, potensi gue memang kolesterol. Oke. Gitu bro, ya kelihatan ya bro. Gitu kan. Nah, artinya penyakitnya tuh ya begitu, gitu ya bro ya. Maksudnya resiko penyakitnya, gitu ya. Nah, terus bilang BPJS kira-kira cukup nggak buat gua? Jawaban gua nggak. Karena itu balik lagi Balik tidak lagi. cover di situ. Ya, atau begini, kalau BPJS itu dia punya standar, gitu ya. Jadi dia punya standar, kelas 1 standarnya apa? Kelas 2 standarnya Makanya apa? preminya beda-beda juga ya. kalau nggak Beda-beda. salah. Iya. Betul banget. Yang enggak tuh kelas 4 karena kelas 4 itu ditanggung oleh pemerintah. Gitu. Jadi tukang beca dan lain-lain itu semua premi ditanggung pemerintah. Oke. Tapi kalau misalnya kita ya itu kelas 1 itu bayar gitu ya. Preminya kan dari 160 sekarang gitu. Nah, ketika kita bayar setiap bulan apakah itu cukup? Itu tadi. Jadi kebutuhannya apa? Misalnya sakitnya kayaknya cuman flu gitu kan. Nah, terus lu cari tahu BPJS itu pelayanannya seperti apa
gitu, harus Oh. ngantri misalnya dari jam 5 pagi. Aduh, gua nggak kuat bro ngantri jam 5 pagi. Ya udah, Ya, berarti kalau ya lo nggak kurang kuat di situ. isi itu bro. Oh. Terus harus dibatasin misal operasi. Nyokap gue dulu BPJS juga bro. Terus operasi karena ada kista diambil rahimnya, ya kan. Tapi 3 hari harus check out, gitu. Nah, bisa nggak 3 hari check out? Bisa, ya udah, berarti bisa cukup lo. Tapi kalau lu 3 hari masih aduh nggak bisa jalan ya, berarti nggak bisa pakai BPJS bro. Oh iya, berarti bisa dibilang bahwa kebutuhan kita kurang atau tidak itu tergantung juga dari kita baca dulu term and conditionnya seperti apa, dan itu merasa udah proper belum dengan Untuk kehidupan yang kita kita sendiri. punya sendiri. Betul. Dan dari situ baru kita bisa lihat bahwa oh ini pas nih, oh Ya. ini kita harus nambah nih. Betul. Oh, Di situ bro. Iya iya iya. Gitu. iya. Apalagi ketika kita sudah pernah mengalami atau menikmati kelebihan dari asuransi tersebut, gitu. Dan itu ketika kita udah tahu nih, oh gue udah pernah ngalamin, ya kan, gue akan ikut bro. Iya, karena kan balik lagi Mas ya, kesadaran orang Indonesia kan terhadap insurance masih belum melek banget seperti kayak Betul. di luar lah Mas ya. Betul. Karena masih memikirkan bahwa kayak ya kan kalau ada Betul. kata-kata kalau kan. Betul. Ya kan kalau kejadian Mas. Betul. Ya kan kalau sakit. Ya. Ya yang kamu ceritain kan belum tentu di gue Iya, ya iya. kan. Ya kita mah berdoa semoga tidak terjadi, tapi sebenarnya payung ini ya sebenarnya sudah harus kita prepare Mas ya. Yes. Karena ibarat kata satu tools ini sudah harus kita sediakan pada saat kita memplanningkan keuangan kita untuk kedepannya. Betul banget. Ini penting banget bro. Ya dari sini gue menegaskan ini penting banget karena gini, ketika ada segala sesuatu ini, asuransi itu kan ibaratnya adalah sesuatu yang nggak pengen kita gunakan sebenarnya. Iya, Setuju iya. nggak bro? Pastilah Pasti ya. Siapa yang sih mau berpikir, sakit? ya. Ya kan, gitu kan. Tapi asuransi itu punya ya sisi lainnya adalah ketika lu sakit, ya itu ada yang ke cover. Ada yang ke cover. Jadi ibarat kata yang tadi kalau kita sudah planning misalkan kayak kita mau nikah atau kita mau punya cicilan mobil, cicilan rumah, Nggak ini terganggu. ini nggak terganggu kan nih Betul Mas ya. banget. Walaupun emang ada beberapa mungkin dari beberapa anak milenial atau yang seumuran kita berpikiran bahwa nanti aja lah masih muda, Yes. belum tentu juga sakit. Tapi kan kadang-kadang kita lupa nih kayak misalkan dulu gue inget gue waktu itu sempet sakit, oh kecapean Mas, kecapean aja masuk rumah sakit harus di bed rest. Bed rest aja itu bisa 3 hari 4 hari itu udah makan tuh bisa 10 juta. Udah 10 juta. Nah itu, hal-hal yang kayak gini sebenarnya walaupun kita yaitu tidak pingin pakai dan bahkan kita berdoa jangan sampai kepake, tapi minimal uang yang kita sudah plan di awal yang tadi kita dari needs, wants, terus habis itu kapan waktu timingnya nggak keganggu Nggak berarti Mas ya? keganggu. Oke, ini menarik kalau di sini. Nah, berarti pada saat kita sudah tahu needs wants-nya, kita sudah tahu mulai kapannya, bagaimana kita memayungkannya. Nah, mungkin yang terakhir adalah apa saja yang kita harus lakukan pada saat investasi ini. Mungkin bukan apa saja, tapi lebih tepatnya adalah kemana tepatnya kita harus menginvestasikan. Karena kan yang kita tahu adalah investasi kan pasti ada jangka panjang, ada yang jangka pendek, ada keinginan orang beda-beda. Atau mungkin sekarang orang ada yang mulai ingin belajar main saham atau belajar main trading segala macam seperti itu Mas ya, untuk berkata melipat gandakan lah dari apa yang dia punya. Nah, sebenarnya kalau saran dari Mas Gigi adalah sebenarnya kemana saja sih kita harus menginvestasikan uang kita, baik yang jangka panjang atau jangka pendek? Oke. Jadi kalau investasi tadi mobil itu bisa jadi investasi, bisa bukan. Ya, rumah itu bisa menjadi investasi, bisa bukan. Yeah. Ya, jadi investasi itu adalah ketika gue taruh uang 10, ya, itu nanti akan menjadi 15, Ya, akan menjadi 20. ya betul. Ya, jadi itu investasi namanya. Ya. Nah, tetapi di dalam investasi ini ada yang namanya risiko. Nah, ya. Makanya ada istilah pepatah Tiongkok kuno, Iya. high risk high return, bro. Ya. Jadi semakin tinggi returnnya, risikonya juga
semakin tinggi di dalamnya. Nah ini menarik mas, karena kan kadang-kadang kan kita terbuai kan, yang Betul. kayak taruh duit di sini lah nanti dapat bunganya gede, atau misalkan coba lo main ini deh, nanti ini nggak akan jatuh-jatuh banget, nah kan, nah itu yang masih apa ya, masih pedoman masih kita harus pegang yang tadi kata Mas Gigi bilang bahwa kayak high risk, high return. Nah pada saat risiko tinggi pun juga kita harus menyamakan lagi apa yang kita sudah planning di awal kan sebenarnya Mas ya. Betul banget. Jangan sampai bahwa dengan investasi kita ini malah mengganggu semua yang di belakang Mas ya. Yes, betul banget. Oh, Betul. Oke. Nah, ini gue mau cerita satu kisah nyata, bro. Jadi gini, gue dulu kerja di sebuah dana pensiun, ya, kerja di sebuah dana pensiun BUMD, dan salah satu karyawannya lalu mencairkan lah dana pensiun gitu kan. Iya. Nah, sila lumayan gede tuh bro, Iya, pasti. MM-an lah gitu Iya, kan. rata-rata gitu. Nah, nggak lama si suaminya ini meninggal. Oke. Gitu. Nah, tapi kan si istrinya ini punya Dana pensiun yang sudah disiapkan yang tadi, masih ya. MM-an tadi kan. Lalu ada temennya, tetangganya bilang, "Bu, nah namanya di koperasi X." Koperasinya sekarang udah bubar, Bro. Oke, udah nggak ada tuh ya. Udah nggak ada. Antara ya. koperasi atau money game jadi beda Nah, tipis tuh ya. ternyata yang punya koperasi itu katanya dulu tukang bubur ayam. Dikasih bunga Hah? 22%. Oh iya. Tahu ya? Gue pernah ya yang dikasih per 2 minggu. Yang 2 minggu Dikasihnya, nanti dikasih ya, laporannya periodik ya, periodik betul, ya. betul, Oke, periodik pernah sekian dengar minggu, jadinya. iya kan. Terus Nah, lama-lama setahun tuh masih aman bro, gitu kan. Dia tanam sekitar mungkin 1,5 M ya, lalu dapet ya kan, wah mantep nih. Jadi dari dapetnya itu masukin lagi, gitu bro. Singkat cerita, itu yang katanya tukang bubur tadi itu kabur bro, dengan uang sekian ratus M itu kabur dia. Gila. Gitu. Kan habis semuanya. Habis. Wow. Dan dia telepon gitu ya, dia nangis bro, ya karena gue tersentuh, gue juga nangis gitu. Kasian juga ya, tapi mau gimana gitu. Nah, memang pendidikan investasi ini, edukasi investasi ya, memang beberapa instrumen itu beberapa lembaga investasi itu ada yang mungkin karena mungkin investasinya nggak benar ditutup-tutupin gitu. Nah, itu dari sisi eksternnya. Iya. Dari sisi internalnya gimana? Yang tadi gue bilang bro, jangan sekali-kali investasi di sesuatu apapun yang tidak kita kuasai. Nah, ini lalu penting nih. gue pengen nih investasi saham, tapi gue nggak ngerti. Ya lu belajar dulu sampai ngerti, baru investasi saham. Tapi kan ada orang juga yang suka bilang kayak, kalau kita nggak turun lapangan, gimana mau bisa kalau cuman belajar terus, Mas? Itu dia bro. Nah memang practice itu makes excellent, betul ya. Iya. Tapi dulu guru gue nggak bilang gitu. Perfect practice make perfect, make excellent. Excellent practice make excellent. Artinya ketika lu practice, ya kan, lu juga harus gini. Jadi terus gue misalnya gini, gue ikut seminar, ya kan, tentang bagaimana cara mendapatkan keuntungan 1 M hanya dengan 100.000. Ya. Gitu ya bro ya. Sering kayaknya bro ya, ada ya. Sering. Nah, akhirnya wah gue pengen banget nih, gue belajar nih. Banget kan. Nah, karena kita pengen banget, ya. Itu informasi segala sesuatu itu, ya. Itu ibaratnya yang tadi kita cerita di awal, bro. Sebelum ini ya. Itu kayak lele dikasih pelet. Nah, lele itu nggak dikunyah, langsung ditelan. Jadi lu mau kasih apa aja itu nggak dikunyah. Jadi kasarnya adalah kayak kita terkesan belajar pada saat seminar tersebut, tapi sebenarnya kita cuma nelen aja semua dan kita lakuin akhirnya. Betul. Dan kita menganggap bahwa itu ini gue lagi praktis nih, ini lagi di lapangan nih. Betul. Tapi tanpa memikirkan kayak resiko apa yang terjadi, sehingga mungkin ada beberapa resiko yang sudah diperhitungkan, tapi resiko yang diperhitungkan adalah yang bagian kulit paling luar itu pun yang paling tipis. Bener. Yang tahu. Iya. Yang dalamnya kita nggak tahu nih. Betul.
Nah berarti kan, itu tadi lagi ya Mas Gigi ya, kita sendiri berarti kan harus lebih cermat dong ya berarti Benar, pada bro. saat menginvestasikan sebenarnya dalam segala hal ya. Iya, iya. Pada saat kita berpikir bahwa kita lagi sedang belajar atau kita berpikir bahwa kita diberi informasi, ya jangan ditelan mentah-mentah juga berarti kalau gitu ya. Nah, terus biasanya pembelaan dari mereka, ya belajar lah, kan kita lagi belajar ya. Iya. Nah, Harus semangat dong. harus Kan semangat ini dong. jatuh pertama kali harus bisa bangkit jangan lagi. menyerah. Iya. Gitu. Status itu betul, bro. Heeh. Nah, tapi bayangkan gini, bayangkan ada seorang pilot, dia belajar pilot, lalu praktek, Iya. jatuh, bro, pilotnya selamat, ya kan? Terus ditanya, ya kan saya juga baru baru habis belajar, ya dimaklumin lah, saya harus tetap semangat. Kan nggak gitu ya, bro ya? Iya karena Nggak gitu ya. iya Pak. Iya. Karena emang benar juga sih Mas. Karena kan banyak banget apalagi yang di generasi muda ini mau belajar investasi kan sebenarnya tapi secara pendapatan atau secara income masih belum sesuai untuk investasi yang seperti Betul, itu. Walaupun betul. yang kayak tadi Mas Gigi bilang bahwa pada saat ada orang bilang 100.000 menjadi 1 miliar, kadang-kadang godaan di awal yang seperti tadi kan. Pada Betul. saat 100.000 coba ini jadi 135.000 nih, ada untung 35.000. Berarti kalau gue masukin GoPay berarti kan naik lagi dan di saat itulah kita mulai lengah, kita nggak belajar, Betul. kita nggak mencari menggali lagi dan akhirnya Betul. kita cuma tahu di satu titik itu dan itu benar. Pas jatuh kita cuma mikir kayak ya udah semangat lah, yang penting mah kita bangkit lagi gitu kan. Benar. Oke. Nah, jadi buat teman-teman semua ya Iya, yang iya. nonton acara ini, kalau misalnya memang mau investasi, itu kalian harus tahu dulu apa sih yang gua hadepin ini, gitu. Jadi nggak asal lu ikut satu seminar ya yang event itu adalah orang tersukses gitu ya di bidangnya, Ya. lalu lu percaya, lu telan mentah-mentah gitu. Karena sekali lagi itu mungkin sukses, itu bisa, itu buat dia. Oh, Tapi iya, buat iya. lu tuh belum tentu gitu. Ya, Karena ya, tadi rumusnya tadi financial planner itu nggak cuman berdiri sendiri, dia nyangkut di sosiologi, dia nyangkut di psikologi gitu ya. Karena macam-macam pemikiran orang tuh beda. Point of view-nya beda, Point of view beda. keinginan beda, Yes. visi misi beda. Jadi bisa dibilang bahwa kita jangan sampai masuk di dalam jalur mereka yang sebenarnya dari visi misi pola hidup segala macam yang sebenarnya kita nggak di jalurnya mereka. Bener banget, Mungkin ada yang proven gitu. Mungkin kan ada beberapa juga kemarin gue juga ikutin kata dia, gue juga ikutin seminar dia juga proven kok. Lah itu mungkin adalah yang tadi kayak Mas Gigi bilang, mungkin kebetulan pas adalah ini orang punya visi yang sama, keinginan yang sama dan psikologi yang sama. Bener Sehingga banget. proven. Yes. Dan pada saat kita yang tidak proof bukan berarti kita semangat 45 bangun lagi, tapi kita harus cek kembali berarti dong Mas ya. Maksudnya dari yang tadi Mas Gigi bilang bahwa ngecek lagi needs kita apa, wants kita apa, kemampuan, pendapatan, bagaimana kita spend itu yang kita harus tahu ya Mas ya. Betul banget. Siap. Terima kasih lo Mas Gigi sharing-sharing kita. Sama-sama, Semoga bro. juga bisa lebih bermanfaat lagi buat anak-anak di luar yang dengar podcast ini juga. Jadi bisa lebih melek sedikit lah Ya. financial planning untuk milenial seperti apa. Betul. Sip. Terima kasih Mas Gigi. Sama-sama Bro Arnold. Yo. Sama-sama.